Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat siang pendengar RMI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini bersama saya Yalin Salviani. Seperti diinformasikan tadi, kita akan hadirkan acara Jaksa Menyapa di ruang dengar Anda pendengar. Hari ini edisi Kamis 10 Juli 2025. Dan hari ini topik kita di Jaksa Menyapa tentang restoratif justice, pendekatan keadilan yang memulihkan. Tentunya sudah hadir di hari ini di studio kami. Di ujung kita perkenalkan ada Bapak Ivani Yuri V, Roring SHMH, selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon. Selamat siang Bapak. Selamat Iya, siang. selamat siang. Dan juga di tengah ada Pak Johannes Sebastian Napitupulu SH, selaku Kepala Subseksi Ideologi Politik Pertahanan Kawanan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon. Selamat siang Bapak Johannes. Selamat siang Ibu. Iya, ya pasti Pak Ivani, Pak Ivan ya. Pak Ivan dan juga Pak Johannes, selamat datang dari ini di Jaksa Menyapa di studio kami. Bagaimana tadi Pak perjalanannya dari Tomohon ke Manado? Lancar ya. Nggak ada kendala sama sekali. Oke. Ya Mas Erni tetap semangat ya untuk memberikan informasi. Apalagi hari ini kita mengangkat topik restoratif justice, pendekatan keadilan yang memulihkan. Dan ini sangat menarik gitu ya. Restoratif justice, pendekatan keadilan yang memulihkan. Kira-kira bisa dijelaskan gitu ya, kenapa kita mengangkat topik ini? Mungkin dari Pak Ivan dulu nih. Silakan Pak Ivan. Oke, baik, terima kasih. Kami dari Kejari Tomohon memang mengangkat mengenai keadilan restoratif justice ini, di mana ini merupakan salah satu program kami dari Kejaksaan. Program ini memang sudah lama ada di dalam Kejaksaan itu semenjak tahun 2020, di mana itu ada ditata dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Ya pasti Pak Johannes bisa tambahkan? Oh iya, sekaligus juga yang namanya restoratif justice ini kan kata dasarnya adalah to restore. Untuk memulihkan. Makanya kenapa judulnya itu restoratif justice, pendekatan keadilan yang memulihkan, seperti itu. Oke, ya pasti mungkin masyarakat gitu ya dan juga pendengar kita di hari ini ingin tahu lebih secara umum lagi gitu ya. Apa sih itu restoratif justice? Apa bedanya restoratif justice ini dengan sistem hukum yang biasa gitu? Bisa dijelaskan nih Pak Johannes? Oke, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, itu yang artinya restoratif justice itu adalah tujuan dari diversi. Nah, apa itu diversi? Itu penyelesaian perkara, perkara di luar dari persidangan, tahapan persidangan. Jadi adanya upaya damai dari kedua belah pihak, dari tersangka, pihak tersangka dan juga pihak dari korban dengan adanya kondisi tertentu, yaitu memulihkan keadaan kesemula dari si korban yang mengalami kerugian, seperti itu. Oke. Ya pastinya bisa ditambahkan nih Pak Ivan. Jadi dalam restoratif justice ini ada prinsip dasarnya itu tentang adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan, dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku, melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Jadi keadilan untuk terdakwa dan juga korban itu dilakukan dalam restoratif justice. Ini kejahatannya seperti apa yang bisa diselesaikan melalui ini ya, pendekatan keadilan yang memulihkan ini atau restoratif justice ini Pak, bisa dijelaskan?
Oke, yang pertama itu biasanya ada kasus pencurian, biasanya Pencurian gitu ya, pencurian contohnya. ataupun penggelapan, yang mana barang yang dicuri atau yang digelapkan itu memang di bawah dari 2,5 juta nominalnya. Karena kita dalam menerapkan restoratif justice ini di kejaksaan ada pedomannya juga, Bu. Pedomannya itu ada 3 ketentuan di mana di bawah tindak pidana yang disangkakan atau yang dilakukan oleh terdakwa itu di bawah dari 5 tahun, juga nilai kerugian itu di bawah 2,5 juta, dan juga ada subjektif dari terdakwa ini bukan merupakan residivis. Seperti itu, residivis itu pengulangan tindak pidana. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk contoh-contoh perkaranya, biasanya ada penggelapan yang nanti dikembalikan lagi barangnya, atau enggak pencurian yang belum sempat diambil, belum dijual ataupun dinikmati, hasil tindak pidananya dikembalikan kepada korban. Namun yang pada dasarnya ini semua mengacu kepada keinginan korban. Iya. Apakah korban itu memang ingin memaafkan? Kalau misalkan tidak mau memaafkan, ya mau bagaimana lagi, proses hukum tetap berjalan seperti itu. Oke, bisa lebih bisa dipenjara juga gitu ya. Iya, benar. Kalau misalkan tergantung dari korban. Kalau korbannya tidak mau berdamai, ya Ya, sudah gitu ya, kita lanjut kan lagi. sebagai aparat penegak hukum hanya memberikan Solusi ya. media, Oke. media untuk para pihak ini bisa sebenarnya perkara bisa diselesaikan secara restoratif, karena kita mengacu juga, Bu, kepada tujuan dari pidana itu memberikan efek jera dan bukan memberikan pembalasan seperti itu. Jadi Oke. seperti itu. Baik, Pak Ivan, kalau boleh dijelaskan Pak, ini dasar hukum keadilan restoratif justice ini seperti apa Pak, dasar-dasar hukumnya? Baik, dasar hukum keadilan restoratif justice itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Ada juga dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dan di kejaksaan di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan juga ada dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice. Oke, yang pasti ini ada dasar hukumnya juga gitu ya. Iya. Yang pasti di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga gitu ya. Nah, sebenarnya prinsip dasar keadilan restoratif ini tuh seperti apa sih kalau bisa dijelaskan nih Pak Johannes? Oke. Perihal prinsip dasarnya itu mengacu lagi kepada sistem peradilan pidana anak. Pertama kali diadopsi itu di Indonesia, restoratif justice adanya dari sistem peradilan pidana anak, di mana anak ini diharapkan untuk kedepannya tidak lagi melakukan tindak pidana. Ini terhadap, kalau anak kita kategorikan sebagai kenakalan, Iya. juvenile delinquency ya. Nah, jadi kepada anak ini diharapkan untuk kedepannya tidak lagi melakukan tindak pidana, maka diberikan kesempatan kepada anak yang melakukan tindak pidana di bawah dari 7 tahun itu diupayakan diversi. Ya. Tujuan dari diversi ini adalah restoratif justice. Nah, seperti itu. Oke, jadi ada upaya juga dari kejaksaan untuk memberikan pendamaian juga gitu ya. Iya. Istilahnya kalau kasus-kasus ringan setidaknya ada lah bisa digunakan restoratif justice ini gitu ya. Benar, ada beberapa. Baik, yang pastinya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya di hari ini di acara Jaksa Menyapa, kami persilakan Anda juga bisa bertanya melalui SMS juga WhatsApp kami di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Baik melalui line telepon, SMS juga WhatsApp kami persilakan, dan juga Anda bisa bertanya juga melalui YouTube RRI Manado. Karena hari ini pun juga Anda bisa tonton siaran kami Jaksa Menyapa hari ini secara live di YouTube RRI Manado ya, dan tentunya Anda juga bisa bertanya melalui YouTube, dan juga hari ini Anda bisa dengarkan di RRI Pro 1 Manado di frekuensi kami di 94,5 MHz dan juga di 88,2 MHz. Dan yang pastinya di hari ini masih Jaksa Menyapa, masih dengan topik restoratif justice, pendekatan keadilan yang memulihkan. Tetap terus bersama kami di Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih pendengar Anda tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di program acara Jaksa Menyapa. Dan sekali lagi di hari ini Anda bisa bertanya pada narasumber kami gitu ya di Jaksa Menyapa di hari ini melalui line telepon, SMS juga WhatsApp boleh di 0821 95835080 terkait topik kita restoratif justice, pendekatan keadilan yang memulihkan. Dan tentunya juga di kesempatan hari ini Anda juga bisa bertanya melalui YouTube kami di RRI Manado, dan juga Anda bisa dengarkan di seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Dan baik Pak, kalau kita masih membahas tentang restoratif ini ya, keadilan restoratif ini, kalau boleh diinformasikan lagi kepada masyarakat gitu ya, kejahatan-kejahatan seperti apa gitu ya yang bisa diselesaikan melalui restoratif justice ini. Oke, boleh dijelaskan oleh Pak Ivan mungkin? Baik, kejahatan perbuatan pidana yang bisa di restoratif justice itu antara lain penganiayaan, Gitu ya. pencurian. KDRT boleh ya Pak ya? KDRT bisa. Kayak pembulian di sekolah juga mungkin boleh juga itu? Kalau bully boleh ya. Boleh ya, oke. Selain itu apa lagi Pak? Apalagi? Pencurian, penggelapan. Oh ya, pencurian, penggelapan juga bisa. Jabatan, pencurian berat, namun bukan yang pencurian berat dengan Kekerasan. Kekerasan, ataupun pencurian berat dalam pasal 363 ayat 2 yang kumulatif, dia ada ayat 1, 3, 4, 5 dia berbarengan. Tidak seperti itu. Dan kalau misalkan yang utama harusnya itu adalah perkara anak. Perkara anak yang diutamakan gitu perkara ya. anak, bukan korbannya yang anak, Iya. tapi pelakunya anak. Oh itu ya Pelakunya Pak anak. ya. Karena memang saya kembali lagi sistem peradilan pidana anak ini, restoratif justice itu dasarnya dari sistem peradilan pidana anak dulu. Diadopsi ke dalam penerapan KUHP biasa, KUHP secara umum, seperti itu. Dan kalau misalkan untuk perkara KDRT kayak tadi, kalau KDRT memang itu delik aduan juga ya, kalau misalkan pun diupayakan dulu lah damai, baru setelah itu kalau misalkan bisa damai, dengan tujuan KDRT kan juga untuk menjaga keharmonisan dari rumah tangga. Masa saling lapor sih. Oh iya gitu. itu ya. Oke, ya pasti itulah diadakannya restoratif justice ini gitu ya Pak ya. Tapi kalau di Tomohon sendiri gitu ya, penerapan restoratif justice di Tomohon sendiri selama ini tuh seperti apa? Kasus-kasusnya yang pernah ditangani juga seperti apa nih? Boleh dijelaskan nih Pak Johannes? Untuk setahun lalu itu ada satu perkara penggelapan. Itu penggelapan, saya nggak mungkin sebut nama orangnya. Jadi penggelapan antara kakak dan adik. Memang si kakak ini awalnya sudah kesal, tapi
melihat adiknya yang berada di dalam tahanan, jadi timbul lagi rasa iba dari keluarganya. Kembali lagi ya, restoratif justice itu bukan inisiasi dari jaksa. Jaksa itu nggak boleh memaksa. Oke. Yang penting jaksa itu nggak boleh memaksa. Kamu harus RJ ini, nggak. Kita ini nggak mau naik perkara. Nggak, jaksa itu nggak pernah begitu. Yang ada itu jaksa hanya memberikan media. Ketika kamu dari korban bilang, Pak, kayaknya boleh deh kalau misalkan saya mau restoratif justice, boleh nggak Pak? Ini menurut pedomannya Bapak bisa nggak? Nah, seperti itu juga kakaknya. Kakaknya datang ke kita, bertanya perihal apakah ini perkara bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak. Bisa sekali, karena kita punya medianya sendiri kan. Kita punya program restoratif justice ini, dan kembali harmonis keluarganya. Dikarenakan ada cekcok sedikit, jadi motornya nggak dibalikin, kakaknya marah-marah, dilaporin ke polisi, seperti itu. Oke, memang unik juga gitu Unik-unik, ya. ada juga yang perkara KDRT, ada kemarin yang penganiayaan juga ada. Oke, yang pasti ini paling banyak masalah keluarga gitu Masalah ya. keluarga bener. Oke, di Tomohon itu lebih banyaknya gitu ya Pak ya. Untuk sekarang. Oh gitu sekarang ya. Untuk sekarang. Oke. Dan yang pastinya kalau boleh tahu nih Pak Ivan juga gitu ya. Apa sih untungnya Pak adanya restoratif justice ini? Bagi korban dan juga pelaku nih untungnya apa? Kalau dari segi untungnya itu, kalau dari untuk korban dan terdakwa, perdamaian itu terjadi, baru kita juga kan sebagai jaksa ya ditekankan untuk bekerja sesuai hati nurani. Iya. Jadi kadang kalau dari penyidik sudah ada berkas, terus ternyata waktu di polisi mereka sudah ada perdamaian, pada saat berkas dikirim ke kita bisa tanya ke terdakwa dan korban juga apakah ini perdamaian benar-benar dari hati nurani kalian masing-masing atau karena terpaksa. Iya. Kalau memang mereka bilang, oh iya Pak, ini dari hati kami, dari kami pengen damai apa semua, ya kita lakukan RJ. Oke, pernah nggak Pak, ini ada kasus, ini mau berdamai nih awalnya, tapi ternyata kasusnya masih berlanjut dan ingin dituntut lagi gitu. Kalau bisa berulang begitu, bolehkah Pak ada lagi mungkin ada penyesalan? Maksudnya sudah diadakan RJ. restoratif justice gitu ya, tapi ternyata si pelaku ini masih berbuat seperti itu lagi, tapi dilaporkan lagi, tapi tidak dimaafkan, boleh langsung tingkat ini ya? Bisa. Jadinya, Bisa. dilaporkan lagi Bisa. gitu ya. Oke, Tapi baik. bukan di perbuatan yang sama, Sama. ya. Kalau di perbuatan yang sama enggak? Karena tadi kronologinya Ibu bilang dia berbuat lagi. Berbuat lagi berarti kan perbuatannya berbeda. Tapi kalau misalkan dia melakukan tindak penipuan misalnya, satu korban nih akhirnya sudah ada restoratif justice, sudah ada perdamaian, tapi ternyata dia nipu lagi ke orang yang lain. Dia pelakunya Bisa. sama, bisa dituntut juga gitu Bisa ya. dituntut seperti Oke. itu. Itu malah ada di data CMS kita jadinya. Pernah nggak seperti itu kasusnya di Tomohon juga? Oh, Pak? untuk di Tomon belum ya. Masih belum ya. Tapi kalau Semoga misalkan jangan ada. jangan. Tapi kalau misalkan ada kasus seperti itu, seperti apa tuh Pak penanganannya? Biasanya itu kalau sudah pernah di restoratif justice, itu akan ditindaklanjut seperti biasanya, dan itu menjadi catatan dari penuntut umum. Catatan dari penuntut umum sebagai tolak ukurnya. Karena ini sebenarnya si terdakwa di masa lalu sudah pernah diselesaikan perkaranya berdasarkan kedalilan restoratif tadi, tapi tetap melakukan. Balik lagi kepada tujuan dari hukum pidana itu kan memberikan efek jera. Berarti si terdakwanya tidak jera. Gitu. Oke, bisa dituntut lagi gitu ya karena korbannya Bisa. berbeda gitu Korbannya ya. berbeda, waktunya Oke. berbeda. Atau tambahan sedikit, Iya, kalau silakan, misalnya mereka sudah ada perdamaian, Iya. tapi dari korban tetap ngotot, perkara ini harus tetap lanjut sampai di pengadilan. Pengadilan, Itu tetap bisa. Itu Tetap bisa? lanjut. Tetap lanjut, tetap lanjut. Oh gitu ya Kita Pak tapi ya. bisa memaksakan. Oke, ini tergantung dari korbannya gitu Iya, ya. benar. Tapi ada nggak kasusnya Pak yang tersangka tidak mau memaafkan si korban? Ada waktu itu di kejadian di kejaksaan mana gitu sempat juga seperti itu. Yang kocaknya ini melakukan kejahatan malah yang korbannya sudahlah damai aja gitu. Tapi yang lucunya pelakunya yang tidak mau. Tapi pernah Berdamai. nggak? Ada juga nggak kasus-kasus seperti itu Pak? Kalau di Oh, Tomohon? kalau misalkan di Tomohon untuk perdamaian itu sering, tapi kalau misalkan si terdakwanya sih semuanya malah pengen itu dimaafkan ya. Iya, Karena itu menjadi kan mereka kan tahu kalau itu menjadi tolak ukur juga. Kalau misalkan sudah dimaafkan itu
bisa jadi pertimbangan Iya. pada jaksa itu untuk menuntut begitu. Oke, baik. Ya masih di sini ada pertanyaan dari YouTube ini Pak ya, dari Mark Iron 2 ini. Apakah tindak pidana korupsi bisa di restoratif justice? Nah, pidana korupsi nih Pak, gimana nih? Bisa dijelaskan? Oke, mungkin Pak Ivan nih. Kalau untuk tindak pidana korupsi tidak bisa di RJ. Oh, tidak bisa ya Pak Ya. ya. Alasannya? Kalau saya tambahan mungkin izin Pak ya. Kalau untuk restoratif justice itu mungkin bukan penyelesaian secara RJ ya. Jatuhnya itu menilai apakah ini perkara layak dinaikkan ke tahap selanjutnya atau tidak, Atau tidak. mengingat yang namanya korupsi kan pasti kita nilai-nilai kerugian Kerugian. keuangan negara. Nah, apabila untuk pengeluaran anggaran kita baik dari sini polisi ataupun dari di persidangan nanti lebih banyak daripada yang harus kita kembalikan, kita sita dan kita kembalikan, itu kan namanya negara buntung 2 kali. Nah, iya. Nah, bisa dijadikan sarana itu untuk si pelaku ini untuk mengembalikan saja kerugiannya dan si pelaku ini juga tetap mendapatkan sanksi administrasi hukum. Oke. Karena ini kan pasti dia pelaku administrasi publik lah, misalkan pejabat atau siapa seperti itu. Oke, tadi kan Pak, boleh pertama, ditambahkan? Di Oke, RJ juga silakan, kan Pak. itu ada kesepakatan perdamaian antara Ada dua kesepakatan. belah pihak, antara korban dengan terdakwa. Kalau ini negara ya Pak. Kalau ini kan melawan negara istilahnya. Iya, tapi kalau korupsi. misalkan korupsinya dia cuma korupsi misalkan di perusahaan kecil gitu ya, mungkin dia korupsinya 1.500.000, ya pastinya, atau mungkin di bawah 2 juta lah ya Pak ya. Ketahuan nih korupsi, apakah bisa kan kalau di bawah 2 juta itu itu kan sudah bisa restoratif justice kah? Bisa diselesaikan secara restoratif kah atau bagaimana? Kalau Nilainya misalkan cuma sedikit. kalau begini Bu, kalau misalkan kita mengacu lagi kepada hukum administrasi publik tadi ya, Iya. sama UHPB, Iya. asas pemerintahan yang baik, begitu ya, good governance. Iya. Nah, mereka itu kan mengacu kepada apabila ada kesalahan pejabat publik yang dapat ditanggulangi dalam hal ini untuk dikembalikan ataupun diselesaikan, Iya. itu kan tidak harus masuk ke ranah hukum. Kembali lagi tadi saya bilang, tujuan dari pidana itu kan bukan untuk membalas kan, untuk kan memberi efek jerah. Iya. Jadi mengingat nilainya cuma 2 juta, ada baiknya keputusan dari pimpinan kan, ya sudah kembalikan saja lah. Tapi kena sanksi kamu, tetap kena Tetap ada sanksinya sanksinya gitu ya. Misalkan dia di non-job atau di copot jabatan atau bagaimana Iya, lah gitu, seperti itu. Oke, ya pasti tergantung dari komunikasi juga Iya, sebenarnya gitu seperti ya. Oke, baik, di sini ada WhatsApp juga yang sudah masuk ini Bapak, dari Ibu Aprili di Tata Aran. Bagaimana dengan pelaku tindakan seksual yang masih usia SMK, masih di bawah umur? Mereka sudah berbuat kriminal tapi dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak. Pihak keluarga korban tidak mau berdamai dengan pihak keluarga tersangka. Apa delik aduan untuk kasus tersebut? Terima kasih Pak Jaksa dan host. Oke, terima kasih Bu Aprili di Tata Aran. Gimana nih Pak? Usianya SMK gitu ya, masih di bawah umur. Gimana nih? Dilihat juga korbannya ini, apakah korbannya ini kan perkaranya terkait dengan tindakan seksual ya. Aha. Kekerasan seksual. Ini bisa masuk ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS. Bisa dia masuk ke dalam pasal 6 ataupun apabila korbannya itu di bawah dari 18 tahun bisa masuk ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Bisa masuk ke dalam pasal 81 ataupun pasal 82. 81 apabila dia melakukan persetubuhan. 82 apabila dia melakukan pencabulan. Seperti itu. Mereka sudah berbuat kriminal tapi dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak. Memang benar kalau misalkan pelaku anak melakukan tindak pidana pasti dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti itu. Tapi tetap dihukum nggak Pak? Istilahnya yang ini kan dia tersangka gitu. Tapi dia berbuat kriminal tapi dia masih di bawah umur. Mungkin gitu. keliru. Ini bukan Iya. Undang-Undang Perlindungan Anak mereka. Mereka itu sistem peradilan pidana anak. Karena mereka ini sebagai pelaku kan. Iya, Yang dilindungi oleh dilindungi oleh undang-undang itu anak sebagai korban. Oke. Anak sebagai Tapi korban. kalau pelaku tetap ya Pak? Tetap. Tetap. Terkadang ada juga anak yang melakukan pencurian. Iya. Pencurian. Tetap dihukum ya? Tetap dihukum seperti Undang-Undang KUHP, menggunakan Undang-Undang KUHP, namun
sistem peradilannya, cara bersidangnya yang berbeda. Oke. Begitu, cara melakukan penahanan, penangkapan begitu berbeda. Oke. Dan- Karena ya boleh saya ditambahkan Pak Ivan. Saya tambahkan sedikit dan untuk tuntutan pidananya setengah dari Iya, dewasa. setengah dari Jadi dewasa. misalnya 10 tahun dituntut, kalau yang masih di bawah umur 5. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Aprili Tita Aran ya. Ya pasti kalau delik aduannya untuk kasus tersebut Memang kalau misalkan ada yang delik umum, ada yang delik aduan. Kita melihat delik itu apakah aduan atau tidak itu ada di undang-undangnya. Iya. Apabila dibilang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila dilaporkan, itu berarti delik aduan. Begitu. Oke. Yang pastinya walaupun pelakunya ini di bawah umur tetap akan dihukum gitu ya. Tetap. Tapi yang dilindungi itu adalah korbannya. Korbannya, gitu ya. benar. Oke, baik. Yang pasti terima kasih hari ini yang sudah bertanya melalui SMS dan juga WhatsApp di hari ini dan juga melalui YouTube. Dan yang pastinya untuk Anda yang ingin bertanya kami persilahkan masih di 082195835080 atau juga Anda bisa melalui line telepon juga boleh hari ini dari di YouTube juga ini ya ada bertanya dari Evo Swift ya. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi atau yang harus dipersiapkan agar suatu kasus bisa diselesaikan melalui restoratif justice? Apakah susah nggak tuh mengajukan RJ ini atau restoratif justice? Gimana nih? Mungkin yang jawab Pak Ivan nih, silakan Pak Ivan. Mungkin bisa jelaskan. Oke, baik. Kalau untuk yang syarat-syarat yang harus Iya. dipenuhi ya pertama itu surat perdamaian. Surat Adanya perdamaian. perdamaian antara kedua belah pihak. Iya. Baru kita pertemuannya. Iya. Iya, benar. Ada saksi-saksi juga ya, Ada Pak ya. Oke. dari gereja, tokoh agama, dari tokoh masyarakat, dari masing-masing keluarga juga baik terdakwa maupun korban Iya. dan Kita yang sediakan juga Pak, penyidik. iya Penyidik juga Ya. gitu ya. Oke, yang syarat-syarat selain Apakah itu susah nggak tuh mengajukan RJ? Enggak. Enggak, kalau misalkan Susah untuk nggak? susah atau enggak dari korbannya, itu enggak, karena dia cuma bilang, Pak saya mau berdamai nih Pak. Oh mau RJ, paling nanti jaksanya langsung bertanya seperti itu, oh mau RJ. Kalau misalkan memang bisa di RJ, pasti dia jaksanya pasti nanya, oh mau ikut program RJ, pasti begitu. Paling yang repot, bukan repot sih, sebenarnya yang susah menurut Bapak ini mungkin jaksanya ya. Iya. Karena itu pasti kita buat administrasinya, kita hubungin kanan kiri, kita harus mempersiapkan dan juga untuk video conference kepada pimpinan karena RJ ini keputusannya itu ada di Jaksa Agung. Yang dalam hal ini yang memutuskan itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Jadi kita ini berjenjang, Bu. Apakah sudah selesai di Kejaksaan Negeri Tomohon, kita mediasi di situ, sudah selesai, kita langsung melaporkan ke Kejaksaan Tinggi. Kita buat laporan dulu PPT seperti ini, kita melaporkan ke pimpinan, dari pimpinan nanti juga ke Kejaksaan Agung. Jadi kita bukan selesai di Kejaksaan Negeri Tomohon sudah selesai semua. Gitu. Bukan. Ada jenjangnya. Jenjangnya tetap gitu ya. berjenjang. Ada tahap-tahapnya. Ya, gitu ya. nanti tetap dinilai oleh pimpinan apakah memang disetujui RJ-nya atau tidak. Oke, Seperti itu. baik. Ya mungkin ini pertanyaan-pertanyaan masyarakat awam juga gitu ya. Nah misalkan ada kasus tadi mungkin penipuan gitu ya, atau kasus yang ringan-ringan lah yang masuk di RJ gitu ya. Ini kalau misalkan laporkan langsung ke jaksaan, itu prosesnya berapa lama itu Pak kalau boleh tahu? Yang sudah yang terjadi juga di Tomohon biasanya prosesnya. Maksudnya gimana? Kalau misalkan ada kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, misalnya penipuan nih, atau juga pembulian nih yang dilakukan oleh anak-anak, juga mungkin orang tua nggak setuju nih, langsung dilaporkan. Saya mau tapi yang dari pihak tersangkanya mau RJ nih gitu. Tapi prosesnya kalau boleh tahu berapa lama? Sejak dilaporkan ke kejaksaan, prosesnya seperti apa? Ataukah hari itu atau besoknya atau bagaimana? Kalau misalkan untuk proses RJ itu sendiri, Berapa lama kira-kira? kira-kira itu dari tahap 2 ketika jaksa ini sudah menyatakan berkas itu lengkap secara formil dan material itu 2 minggu minimalnya. 2 minggu minimal 2 ya, Pak, minggu ya? minimalnya dan itu Oke. akan dilaporkan secara berjenjang. Nah setelah itu baru dilakukan prosesi RJ yang untuk misalkan pelepasan baju tahanan atau pengembalian kepada masyarakat seperti itu. Oke, baik. Kurang lebih di bawah 2 minggu. Kurang lebih. Kurang lebih Ya. 2 minggu gitu ya. Oke, ini apa saja nih contoh kasus di Tomohon yang berhasil diselesaikan dengan restoratif justice ini Pak? Bisa diberikan contohnya? Oke, Pak Ivan mungkin? Contoh-contohnya. Untuk yang di Tomohon Yang sudah diselesaikan Pak di tahun ini atau yang tahun-tahun sebelumnya.
Kira-kira seperti kasus yang seperti apa? Di gitu. tahun 2024 ada kasus yang disangkakan pasal 372 KUHP, Yungto pasal 53 ayat 1 KUHP, baru kan nama terdakwa nggak mungkin disebut. di sini. Sekarang Iya. semua disebut. Ada juga yang perkara 351 ayat 1 KUHP, yang kebanyakan sih memang rata-rata yang penganiayaan juga. Penganiayaan gitu ya, Ya. yang ada di Tomohon gitu Ya. ya. Yang Dan sudah- terakhir ini juga kita itu ada yang perkara kekerasan dalam rumah tangga ya. Ada juga ya. Ada Pak, juga. ya? Kita baru selesaikan secara restoratif justice. Dan berhasil. gitu Berhasil, ya? berhasil. Dan Oke. sudah berdamai dengan keluarga. Baik, yang pasti itulah manfaatnya gitu ya, adanya kejaksaan dan juga adanya program restoratif justice ini. Dan yang pasti untuk Anda pendengar yang ingin bertanya melalui line telepon, melalui SMS juga WhatsApp juga hari ini, atau ingin bertanya melalui YouTube juga boleh, Anda bisa bergabung juga bersama kami di hari ini, karena tentunya di Jaksa Menyapa sampai di pukul 11 yang waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan masih membuka untuk Anda yang ingin bertanya di 082195835080, dan terus bersama kami di hari ini di RRI Pro 1 Manado di Jaksa Menyapa terkait topik restoratif justice, pendekatan keadilan yang memulihkan. Tetap terus bersama kami di hari ini di RRI Pro 1 Manado di Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, terima kasih pendengar Anda tetap bersama kami di Jaksa Menyapa di hari ini dengan topik restoratif justice, pendekatan keadilan yang memulihkan ya. Dan baik, sekarang ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di hari ini juga nih Pak Ivan dan juga Pak Johannes, ini dari Bung Maksi di Kelurahan Sumalangka Tondano. Di sini katanya saya mau tanya, bagaimana dengan kasus seseorang pengendara kendaraan bermotor yang secara tidak sengaja karena tidak bisa menghindar menabrak orang yang tiba-tiba menyeberang jalan sampai meninggal. Apakah si penabrak ini tetap bermasalah dan apakah bisa menjalani proses restoratif justice? Terus bagaimana juga dengan kasus seseorang yang terpaksa melakukan pembunuhan karena terpaksa dan membela diri, di mana kalau dia berlaku pasif maka malah dia yang kemungkinan besar jadi korban pembunuhan. Oke, terima kasih Bung Maksi di Kelurahan Sumalangka Tondano.
ini memang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kita juga gitu ya. Gimana nih Pak? Bagaimana nih kalau pengendara kendaraan bermotor secara tidak sengaja tidak bisa menghindar menabrak orang, tiba-tiba menyeberang jalan gitu ya sampai meninggal nih, seperti apa nih Pak? Apakah perlu menjalani proses restoratif justice juga? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Johannes nih. Silakan, Oke, Pak. sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Kalau misalkan di kejaksaan itu ada pedomannya untuk melakukan restoratif justice, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020. Itu di pasal 5 ayat 1, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Berdasarkan pasal 5 dan ayat 6, selain memenuhi syarat dan ketentuan di atas, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat telah ada pemulihan kembali kepada keadaan yang semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, itu mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana, dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dan masyarakat merespon positif. Seperti itu. Kalau misalkan persyaratan-persyaratan yang ada di pedoman kita dalam melaksanakan program restoratif justice ini sendiri. Selanjutnya terkait dengan ada ada kasus seseorang pengendara Kendaraan kendaraan bermotor, tidak sengaja nih yang Pak. tidak sengaja. Oke, Dia mau dalam menghindar nih, nabrak orang karena orang itu tiba-tiba nyebrang jalan, tapi akhirnya korban ini meninggal gitu. Apakah si penabrak ini tetap bersalah? Apakah juga bisa menjalani proses restoratif ini juga Pak? Oke, baik, saya jelaskan sedikit. Dalam Iya. hukum pidana itu ada namanya itu asas kesalahan. Asas kesalahan itu bisa ada dua, bisa dia secara aktif maupun secara pasif, yang dimana secara aktif itu dengan kesengajaan ataupun dengan ketidaksengajaan, culpa, Iya. secara lalai. Nah, secara lalai ini biasanya ada dituangkan di dalam undang-undang, dia tercantum dalam undang-undangnya. Dalam undang-undang LHJ sendiri, lalu lintas angkutan darat, sorry. Dalam undang-undang laka lantas sendiri itu ada unsur pasal kelalaian. Kelalaian. Nah, Iya. jadi kenapa kok bisa saya disangkakan padahal saya lalai? Iya. Saya kan nggak sengaja. Karena kelalaiannya lah, makanya dia disangkakan. Karena dia itu nggak fokus ataupun memang di bawah pengaruh minuman beralkohol ataupun memang sebelumnya tidak layak dia untuk mengendarai motor. Kenapa? Atau mungkin dia sudah berhati-hati nih Pak, tapi korbannya tiba-tiba nyebrang begitu, seperti kasus itu tadi gitu, tiba-tiba yang lalai itu mungkin bukan si pengendaranya, tapi korbannya Oke. tiba-tiba langsung nyebrang begitu gitu. Oke, kalau misalkan nih dalam konteksnya itu memang keadaan dia berjalan dalam keadaan hati-hati ya, Iya, hati-hati. Berarti dia pelan dong, Iya. pelan. Apakah ada korban yang akan menabrakkan diri seperti itu logikanya? Kan tidak. Kalau dalam sistem pembuktian kita itu kan tidak seperti itu, Bu. Oh, gitu. Jadi tetap yang disalahkan itu orang yang membawa kendaraan, karena dia yang menyebabkan, yang akibat itu timbul ke korban, ke orang yang meninggal. Nggak mungkin kita salahkan orang mati. Kenapa kamu lewat seperti itu? Toh, Iya. mohon maaf ya, bukannya mengungkit-ungkit, berkabung kepada pihak korban. Nah, terus yang selanjutnya tadi Ya pasti kalau korban kayak pembunuhan gitu, misalkan dia ingin Oke, bukan. Kalau misalkan itu dia bukan korban pembunuhan, jatuhnya dia itu sebagai korban. Ini Iya. masih dari satu Iya, itu rangkaian. pertanyaan yang keduanya, Pak. Kalau misalkan ada kasus, misalkan seseorang gitu ya terpaksa melakukan pembunuhan karena dia membela diri gitu. Oke, not with excess, Uh-uh. pembelaan diri, pembelaan secara terpaksa. Heeh. Dalam KUHP itu sendiri ada namanya pembelaan secara terpaksa. Itu harus memenuhi syarat, Bu. Pembelaan secara terpaksa ini. Dia ada asas oportunitas, subsidiaritas, dan juga culpa in causa. Ketika ada perbandingan di sini, Bu. Ada perbandingan. Ketika seseorang yang di depan mukanya ataupun secara dekat ini mengancam nyawanya, Iya. dia memang berhak untuk membela diri. Heeh. Namun
apakah itu sebanding? Kalau dia membela diri, si tersangka membawa pisau badi, dia membawa pistol, apakah itu sebanding? Dia langsung membela diri dengan menembak, membunuh. Kan bisa bilang, ada apa bro? Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadi tindak pidana seperti itu. Tapi kalau misalkan ada badik nih, tapi badik ini tuh dari pelakunya, tapi dia bisa meraih tuh badik itu, tapi karena dia yang membela diri daripada dia yang dibunuh, tapi dia membela diri dia bunuh pelakunya. Kembali lagi ke tadi kan saya bilang ada 3. Yang terakhir culpa in causa, apakah itu perlu? Apakah itu perlu untuk dilakukan? Ancamannya ada di mana lagi ketika badiknya sudah diambil? Jadi tidak ada yang memperbolehkan seseorang menimbulkan hak kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana, Bu. Nah, tapi kalau dalam keadaan terdesak begitu, Pak? Walaupun dalam keadaan terdesak. Karena pemikiran kita kan, yang penting kita selamat nih, menyelamatkan diri. Tapi apakah itu memang harus dilakukan untuk mengambil? Udah diambil nih badiknya. Nah, apakah dia untuk membuang badiknya atau menyimpan badiknya, dia akan mati lagi? Tidak toh? Kan badiknya sudah ada dalam kuasaan dia. Kan nggak perlu lagi kan? Jadi dia nggak harus melakukan tindak pidana juga begitu Bu. Dia nggak harus membunuh juga, nggak harus menikam juga. Nah itulah maksudnya culpa in causa. Dalam pembelaan diri itu banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan terlebih dahulu, dirimang-rimang kalau kata orang tua saya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam keadaan kepepet seperti itu kan Pak, untuk berpikir lebih jernih kan istilahnya yang penting selamat nih. Kadang-kadang seperti itu kan. Terkadang seperti itu. Terkadang seperti itu. Bisa ditambahkan Pak Ivan? Oke, baik. Kalau yang untuk pertanyaan yang tadi, yang mana itu? Yang mana membawa kendaraan gitu juga ya? dengan seseorang yang terpaksa melakukan pembunuhan karena terpaksa dan membela diri, di mana kalau dia berlaku pasif maka malah dia yang kemungkinan besar menjadi korban pembunuhan. Saya pernah mendapat perkara begini waktu saya masih tugas di Minsel, dan memang sajamnya itu milik dari korban. Milik dari korban gitu jadi ya? karena dia korban datang sudah bawa pisau dalam keadaan mabuk berat, daripada ini terdakwa yang jadi korban, dia ambil itu, rampas itu pisau terus ditikam. Padahal cuma satu tikaman tapi kena di organ vital. Meninggal. Tetap dituntut, tapi ya, Pak, ada pembelaan. Saya pada saat itu terbukti di pengadilan pasal 351 ayat 3. Penganiayaan yang menyebabkan meninggal, kematian. Oke. Kalau misalkan ada pihak dari keluarga korban gitu ataupun juga tersangka ingin melakukan yang namanya restoratif justice ini, apakah bisa masuk juga atau mereka memaksa ini damai saja antar keluarga saja, tidak usah ada di sampai tahap pengadilan? Boleh seperti itu, Pak? Perkara apa dulu? Pembunuhan misalnya, tapi saling memaafkan antara pihak tersangka dan juga korban gitu, bagaimana? Kalau pembunuhan saya belum pernah lihat ya. Belum pernah ada Kalau yang sejauh terjadi ini gitu ya. belum pernah ya. pembunuhan Belum pernah ya. rata-rata memang mereka kami memaafkan terdakwa, tapi perkara tetap lanjut. Iya. Oke. Tapi untuk restoratif justice tidak masuk ya? Belum pernah sih saya lihat. Oke, yang pasti seperti itu. Yang pasti terima kasih ya hari ini yang sudah memberikan pertanyaan tadi, dan sekarang ini dari Ito di Malalayang. Apakah korban benar-benar mendapatkan keadilan dalam sistem ini? Nah, bisa dijelaskan nih oleh Pak Johannes dulu. Oke. Kalau kita mengacu kepada tadi pedoman, ada beberapa yang memang dikembalikan hak-hak korban, semisal ada pencurian handphone. Nah, begitu dilakukan restoratif justice, handphonenya kembali dalam keadaan utuh, seperti itu ya. Atau enggak penggelapan, tadi yang telah diselesaikan di Kejaksaan Negeri Tomohon. Ketika sudah dilakukan keadilan secara restoratif, sudah dikembalikan motornya, seperti itu. Oke, baik. Sekarang ini ada telepon yang masuk ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana ini, Pak? Dengan Cliff dari Motoling, Minahasa Selatan. Oke, Cliff di Motoling. Silakan, Pak. Apa yang ditanyakan? Selamat siang, Bapak-bapak dari Jaksa. Ini dari Kejaksaan mana? Tomohon. Kejaksaan Negeri Tomohon, Bapak. Siap. Topik apa ini? Baru monitor, Pak. Oh iya. RJ ya? Siap. Iya. Oh, saya mau tanya begini. Kalau masalah perselingkuhan, apakah ada RJ itu? Di RJ kan itu boleh? Perselingkuhan ya?
perselingkuhan. Iya. Karena banyak terjadi perselingkuhan, apakah itu bisa diselesaikan di luar sidang? Itu Oke, saja, baik. terima kasih. Terima Selamat. kasih Oke. klip di Motoling hari ini. Bagaimana Pak? Perselingkuhan Pak. Apakah ini boleh masuk di dalam restoratif justice? Bisa dijelaskan Pak Johannes atau Pak Ivan? Silakan. Kalau saya sendiri ya, Iya. kalau misalkan gendak 284 itu pasal 284 KUHP yang kita kategorikan di situ gendak ya, perselingkuhan. Seseorang yang punya hubungan suami istri melakukan perselingkuhan dengan seseorang yang mempunyai istri atau nggak mempunyai suami gitu ya. Nah, di dalam pasalnya itu kan merupakan delik aduan. Bilik aduan ya Delik Pak aduan, ya? delik aduan. Kita tidak bisa melakukan penuntutan apabila dia mencabut laporannya. Oke. Namun apabila sudah masuk ke dalam proses persidangan itu nggak bisa lagi dicabut. Seperti itu. Jadi jatuhnya bukan RJ, dia tinggal cabut laporannya saja. Dia tinggal cabut laporannya saja di persidangan, di kepolisian, itu langsung bisa diselesaikan. Oh bisa. Gitu Karena ya. kita tidak bisa menuntut juga kalau laporannya sudah dicabut. Oke. Seperti itu. Baik. Saya tambahkan Pak Ivan. Cukup ya Pak ya, seperti itu ya. Oke baik. Yang pasti Pak Klip itu tadi jawabannya ya dari Pak Johannes. Oke sekarang ini ada lagi yang bertanya melalui YouTube. Parianto Napitupulu. Apakah kalau ingin menyelesaikan kasus melalui RJ butuh biaya? Kalau iya berapa? Nah ini juga yang saya ingin tanyakan tadi itu. Gratiskah gitu ya? Kalau misalkan kasus Gratis. seperti ini butuh Gratis. biaya? Gratis. Oh gratis ya Gratis. Pak ya. Pak Rianto gratis Pak tanpa dipungut biaya apapun gitu ya. Tentunya juga akan didampingi oleh tim kejaksaan gitu ya kalau Benar. sudah melaporkan. Oke baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilahkan di hari ini di 082195835080. Anda bisa bertanya melalui SMS juga WhatsApp dan juga melalui YouTube juga boleh atau melalui line telepon juga boleh di Sondan hari ini ya. Dan yang pasti untuk Anda di Sondan hari ini masih topik kita tentang restoratif justice, pendekatan keadilan yang memulihkan. Tentunya tetap terus bersama kami Jaksa Menyapa, saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar terima kasih Anda terus bersama kami di Jaksa Menyapa hari ini dengan topik restoratif justice, pendekatan keadilan yang memulihkan. Masih bersama dengan Pak Ivan dan juga Pak Johannes hari ini yang sebagai narasumber kami di Jaksa Menyapa ya. Dan sekarang nih Pak, ada lagi WhatsApp yang sudah masuk gitu ya di hari ini. Bagaimana katanya keadilan restoratif dapat membantu mengurangi tingkat residivisme atau pergaulan pengulangan atau pengulangan kejahatan dari Ray Tateli. Oke, silakan nih. Siapa yang mau jawab, Pak Ivan kah atau Pak Johannes? Pak Johannes. Siapa nih? Kalau misalkan bagaimana keadilan
restoratif. mengurangi tingkat residivisme, itu tidak bisa kita bilang dapat mengurangi ya. Dia tidak bisa dibilang dapat mengurangi, itu kan kesadaran dari para pihak sendiri, kesadaran dari masyarakat. Namun yang namanya residivisme itu pasti ada penambahan penuntutan. Ketika dia seseorang yang sudah pernah melakukan tindak pidana, dia dituntut lagi setelah dia keluar menjalani tindak pidananya, menjalani pidananya, dia akan dituntut lebih dari sepertiga lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum. Seperti itu. Jadi kalau untuk RJ sendiri mengurangi residivisme atau tidak, itu tidak kita tidak bisa bilang itu mengurangi. Iya. Nah, Malahan restoratif justice ini kan ada perjanjian juga sebenarnya gitu Iya, ya Pak, ya, ada untuk memberikan perdamaian. efek jerak juga Efek sebenarnya jerak. gitu ya pada pelaku ya. Namun ketika ada seseorang yang sudah di restoratif justice melakukan tindak pidana, Iya. nah dia itu akan menjadi bukan residivis, tapi dia itu dikategorikan bakal dipertimbangkan ditolak ukur oleh jaksa. Kamu sudah pernah diselesaikan perkaramu berdasarkan restoratif, tapi kamu melakukan tindak pidana lagi. Kok kamu gak jerah-jerah sih Iya, gitu. Nah, seperti itu. Oke. Yang pasti sekarang ini ada lagi yang sudah masuk gitu ya di WhatsApp hari ini, di WhatsApp atau YouTube nih? Oh, di YouTube ya, Frankfurt ya, yang pastinya di hari ini katanya, siang Pak Jaksa, bagaimana kalau putusan MA soal warisan sudah final tapi dihalang-halangi oleh satu ahli waris dan dikuasai berdasarkan ada surat lain, yaitu surat dari ortu orang tua untuk diatur, padahal sudah ada putusan MA. Nah, seperti apa seperti ini? Mungkin Pak Johannes mungkin bisa menjawab, Pak. Itu di luar dari RJ ya, tapi kita tetap jawab. Tapi Menurut pendapat Pak Johannes. menurut pendapat saya dan Pak Ivan, Pak Ivan gimana nanti terkait ya? dengan soal ahli waris yang sudah final dalam putusan MA Mahkamah Agung ya, tapi dihalang-halangi oleh satu ahli waris dan dikuasai berdasarkan ada surat lain, yaitu surat dari ortu untuk diatur, padahal sudah ada putusan MA. Bisa bisa digugat dengan perdata juga kok itu. Bisa. Perbuatan gitu ya? melawan hukum, karena dia itu kan menimbulkan kerugian juga terhadap ahli waris yang lain toh. Oke. Seperti itu. Bisa ditambahkan Pak Ivan? Oke, baik. Karena ini sudah putusan MA, itu memang sudah final. Semestinya sudah harus dijalankan atau sesuai dengan putusan MA yang ada. Itu kalau menurut kami. Nah, Oke. kalau misalnya memang ada surat lagi yang lain, kenapa surat ini tidak dimasukkan pada Dalam saat pembuktian yang lalu? Pembuktian yang perdata. lalu. Ya, Ya. seperti itu. Sudah keluar keputusan, ternyata dikeluarkan Ada lagi surat surat yang lagi. baru gitu ya. Oke, baik. Ya pasti bisa diatur gitu ya, segala sesuatunya gitu ya. Ya, ini Oke. perdata ini. Perdata ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Franks ya, Franks atau siapa gitu ya dari ini yang sudah bergabung hari ini. Dan yang pastinya terakhir nih Pak, sebelum kita tutup gitu ya. Hari ini terkait topik kita restoratif justice, pendekatan keadilan yang memulihkan, apa nih harapan dari Kejaksaan Negeri Tomohon sendiri dalam mengembangkan pendekatan ini, restoratif justice ini Pak, dan mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kami persilahkan di closing statement hari ini. Silakan mungkin dari Pak Johannes dulu. Oke, kalau misalkan dari saya sendiri, memang yang namanya program restoratif justice itu ada di kejaksaan untuk membantu masyarakat menyelesaikan perkara ya, di luar dari proses persidangan. Namun jangan disalahgunakan ketika para pihak, ada salah satu pihak yang bilang, oke saya mau berdamai, tapi kamu harus bayar segini ke saya, katanya. Itu kan di luar dari kewenangan jaksa dan kemampuan jaksa. Jaksa tidak tahu seperti itu ya. Namun itu jangan disalahgunakan seperti itu namanya sudah pemerasan. Karena sudah beberapa kali juga saya mengetahui itu ada orang yang meminta RJ tapi dia itu minta doi Di belakang itu di belakangnya juga gitu ya. kita kan tahu juga, kita intelin lah orangnya, kita cari tahu, memang minta doi dia seperti itu. Nah kalau kayak gitu proses RJ-nya nggak bisa berjalan seperti itu. Ini memang dari hati sendiri, dari hati korban yang memang memaafkan dan memang memberikan kesempatan kedua lah bagi masyarakat kepada terdakwa ini ataupun tersangka ini untuk kembali ke masyarakat. Nah seperti itu. Baik. Disalahgunakan. Bisa ditambahkan Pak Ivan? Baik, dengan adanya RJ ini salah satu tujuannya itu ada memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat. Ada rasa keadilan yang bisa terbentuk dalam masyarakat, dan tambahan juga dari seperti yang dibilang Pak Ones tadi, jangan disalahgunakan RJ ini, hanya itu. Karena memang
saya juga banyak kali dengar itu. Iya. Oh itu datang keluarga terdakwa, oh itu tuh korban kok so minta begini-begini, cuma kan orang nak bisa ke Pak, jadi paksa lanjut ini perkara begitu. Oke, jangan disalahgunakan restoratif justice ini Kalau gitu ya. memang mau berdamai ya harus berdamai dengan ketulusan Ketulusan hati. Dan sesuai dengan aturan Ya, gitu ya benar. Pak ya. Oke, baik, terima kasih hari ini Pak Ivan Sama-sama. selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon dan juga Pak Johannes selaku Subseksi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon sudah hadir di hari ini di Jaksa Menyapa, dan tentunya salam untuk teman-teman semua yang ada di Kejaksaan Negeri Tomohon ya Pak ya. Siap, Dan siap. yang pastinya nanti kalau ada informasi lagi nanti di Jaksa Menyapa, siapa tahu nanti bisa ketemu lagi gitu Siap. ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung juga di hari ini baik melalui YouTube dan juga di line telepon kami, di melalui SMS juga di 082195835080. Terima kasih dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado karena masih banyak lagi program-program acara lainnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Yelin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih bersama Anda semuanya. Selamat siang. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.